Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-8. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau pada akhirnya Nick itu sudah jatuh cinta kepada Dorothea. Jadi pernikahan mereka itu hanya tinggal menunggu hari saja. Sementara itu, pohon suci muda pun pada akhirnya sudah menemukan tempat yang baru untuk tumbuh. Dan nantinya pohon suci muda ini akan menjadi warisan turun-temurun bagi Leon dan para tunangannya itu. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari kisah anak terkecil di keluarga Balfour, yaitu Colin. Pagi itu, Colin pun terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, kebiasaan setiap pagi Colin adalah bertemu dengan Noel untuk bersamanya. Namun saat itu, dia tidak bisa menemukan Noel dimanapun. Finlay pun berkata kalau Noel dan yang lainnya itu pergi ke suatu tempat pagi ini. Jadi Colin tidak akan menemukan mereka sekarang. Mendengar hal itu, Colin pun sedikit kecewa. Melihat sikap Colin yang seperti itu, Finlay pun memiliki firasat yang cukup buruk. Nah, walaupun Finlay itu sering mengejek dan menjahili Colin, nampaknya intuisi kakak perempuannya itu masih sangat tajam. Bisa dibilang Finlay juga jauh lebih peka dibandingkan dengan Leon. Jadi ia tahu tentang apa yang sedang dirasakan oleh adiknya saat ini. Dan untuk mengantisipasi hal itu menjadi semakin buruk, Finlay pun meminta Colin untuk menjauhi Noel dari sekarang. Mendengar hal itu, Colin pun tidak mau, karena bagaimanapun Noel adalah orang yang terpenting bagi dirinya. Bahkan, Colin itu lebih mementingkan Noel dibandingkan Finlay ataupun Jenna. Tapi tetap saja Finlay pun meminta Colin untuk tetap menjauhi Noel. Namun saat ditanya apa alasannya untuk menjauhi Noel, Finlay pun tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Di sini Finlay juga berusaha untuk terus membujuk Colin untuk menjauhi Noel. Bahkan, Finlay juga berkata sebentar lagi Noel itu akan kembali ke Ulster. Jadi sebaiknya Colin itu jangan terlalu akrab lagi dengan Noel. Tapi, Colin itu tetap ngotot dan berkata justru ia akan lebih sering untuk bertemu dengan Noel sebelum Noel itu kembali ke Ulster. Panel cerita pun berpindah ke Carter Luxon dan Leon. Di sini, Leon itu penasaran dengan nasib Mary dan 5 pangeran idiot. Karena memang liburan musim semi itu akan segera berakhir dan mereka juga akan kembali ke akademi. Leon juga akan menjadi siswa tahun ketiga. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau Mary itu tidak dalam masalah. Tetapi 5 pangeran idiot itulah yang membuat masalah di mana-mana. Katanya, Julius itu harus terkena denda karena membuka kandang ayam di dalam akademi hanya demi untuk membuat 1 tusuk sate ayam saja. Lalu Leonlah yang harus membayar ganti rugi tersebut. Kedua, si Brad itu membuka panggung untuk pertunjukan sulapnya di akademi juga. Tapi karena ada kesalahan, panggungnya itu malah meledak dan merusak properti akademi. Jadi, Leon juga harus menggantinya. Lalu, Greg itu menghancurkan suatu ruangan di akademi karena ingin dijadikan tempat latihan. Lagi-lagi, Leonlah yang harus membayar ganti ruginya. Kemudian, Chris itu merenovasi toilet dalam akademi karena memang toilet itu kotor. Di sini memang tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh Chris, tapi pihak akademi itu nggak mau membayar renovasi hasil dari Chris itu. Jadi Leonlah yang harus membayarnya karena Chris adalah salah satu pengikutnya. Di sini, Chris juga mengirimkan pesan kalau sebagai tanggung jawabnya, ia akan menyicil untuk mengganti rugi kepada Leon. Ya, yang terakhir nih, si Jilk itu malah membawa alat pembuat tembikar ke akademi karena ia itu berniat untuk membuat karya seninya sendiri dan bukan menjadi penilai karya seni seperti yang dilakukannya saat di Ulster. Ya, tentu saja. Itu juga membawa kerusakan di akademi, jadi Leonlah yang harus menggantinya juga. Mendengar semua hal gila itu, Leon pun hanya bisa menepuk jidatnya. Karena 5 pangeran idiot itu tidak pernah belajar soal betapa pentingnya uang setelah kejadian buruk di Ulster. Di sini Luxon pun menyarankan kalau sebaiknya ia memusnahkan 5 pangeran idiot itu saja. Luxon juga bisa memusnahkan mereka dengan cepat jika Leon itu berkenan. Mendengar hal seram seperti itu membuat Leon tambah pusing lagi. Lalu Leon pun berkata kalau itu tidak boleh dilakukan. Luxon pun menyayangkan hal itu. Kemudian, Angie pun datang dan meminta Leon untuk menemuinya. Panel cerita pun berpindah ke kamar rehabilitasi milik Noel. Di sana juga sudah ada Livia, Colin, dan Noel.
Nampaknya Noel itu ingin menunjukkan hasil rehabilitasinya kepada Leon. Ya seperti biasanya juga si Colin ini menjadi pengurus Noel dan selalu di dekatnya. Namun beberapa minggu ini Livia juga membantu rehabilitasi dari Noel, dan Livia juga sudah peka dengan apa yang dirasakan oleh Colin terhadap Noel. Jadi waktu itu Livia juga mencoba untuk mengajak Colin keluar dari kamar itu segera. Tapi Colin tidak mau mendengarkannya karena dia ingin melihat Noel. Di sini Angie juga sempat membantunya untuk membujuk Colin, tapi tetap saja Colin itu tidak mau. Saat itu, Noel pun tampak ngobrol akrab dengan Leon. Melihat hal itu, Colin pun merasakan hatinya sedikit sesak. Lalu, secara perlahan, Noel pun mulai berdiri dan berjalan ke arah Leon. Melihat hal itu, Leon pun menjadi sangat senang karena akhirnya Noel itu sudah mulai pulih kembali. Dan karena Noel itu orangnya pecicilan, jadi saat di tengah jalan, Noel itu tiba-tiba saja melompat ke arah Leon dan memeluknya. Nah, di sini Angie dan Livia pun menutupi pandangan Colin dengan tubuh mereka. Di sini mereka berdua berharap kalau Colin itu tidak melihat Noel yang sedang memeluk Leon dengan bahagia. Tapi hal itu percuma saja karena Colin bisa melihatnya dengan jelas. Kalau orang yang selama ini ia sukai, ya, cinta pertama Colin ternyata terlihat lebih bahagia saat bersama kakaknya. Air mata pun mulai mengalir dari mata Colin. Ia pun merasakan sesak kembali di dalam hatinya. Lalu ia pun mulai menangis. Saat itu Colin juga mengatai Leon dengan sebutan bodoh, lalu pergi ke kamarnya untuk menangis kembali. Melihat hal itu, Leon pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka kalau Colin akan membencinya. Padahal Leon sendiri merasa kalau dia itu nggak melakukan kesalahan apapun kepada Colin. Di sini, Jenna dan Villain yang melihat hal itu pun hanya bisa berkata kalau Leon itu sungguh orang yang tidak peka. Tapi Leon pun tidak memperdulikan hal tersebut dan mencoba untuk membujuk Colin agar keluar dari kamarnya. Namun di sini Luxon pun menyarankan kalau sebaiknya mereka itu meninggalkan Colin terlebih dahulu, karena itulah satu-satunya yang bisa Leon lakukan saat ini. Ya, membiarkan seseorang yang sedang patah hati sendirian untuk sementara waktu adalah hal terbaik untuk membiarkan orang itu bisa menerima kenyataan pahit dalam kehidupannya. Panel cerita pun berpindah ke ruangan tamu keluarga Balfour. Di sini keempat anak keluarga Balfour itu sedang berkumpul, dan memang mereka itu tidak akrab seperti biasanya, dan hanya memusingkan permasalahan mereka sendiri juga. Di mana Nick itu pusing dengan bagaimana menuliskan puisi untuk Dorothea, Jenna pusing untuk mencari pria kaya untuk dikawini, Leon pusing karena Colin itu membencinya, dan Finlay itu pusing untuk memilih aksesoris yang akan dia pakai di akademi musim depan. Ya, musim ini Finlay akan memasuki akademi Holford. Di sini, Luxon pun mencoba untuk membantu mereka semua, di mana ia membantu Nick untuk membuatkan puisi kepada Dorothea. Lalu ia juga menyarankan kalau Jenna itu menikah dengan Roland saja. Awalnya Jenna itu excited banget dengan hal tersebut, tapi saat Jenna bertanya siapakah itu Roland, Luxon pun dengan santainya menjawab kalau dia adalah raja dari kerajaan Holford dan Jenna bisa menjadi selirnya. Secara otomatis, Luxon pun langsung dipukuli oleh Jenna, tapi karena memukul sebuah besi melayang, tangan Jenna itu sakit sendiri. Sementara itu, untuk masalah Finlay, Jenna pun berkata kalau sebaiknya Finlay itu melihat tren di ibu kota terlebih dahulu, karena memang jika ia salah mengikuti tren, maka seisi akademi akan bisa menjadi musuh alami bagi Finlay. Dan tren di akademi itu bisa berubah tiap tahunnya. Sementara itu, Angie dan Livia pun mencoba untuk menghibur Colin dengan semua bujukan dan usaha keras untuk memberitahu kalau Noel itu merupakan tunangan dari Leon yang ketiga. Akhirnya Colin itu mau keluar dan meminta maaf kepada mereka. Nah, sudah bisa tidur dengan nyenyak kan kalian setelah mendengar kalau Noel itu tunangan Leon yang ketiga? Namun di sini gue masih belum yakin sepenuhnya ya teman-teman. Tapi memang kalau keluarga Balfour sendiri itu sudah menganggap Noel sebagai calon menantu mereka yang ketiga. Oke, lanjut ke permasalahannya Colin. Di sini Angie dan Livia juga malah kebablasan menceritakan pertemuan pertama mereka dengan Leon dan bagaimana mereka itu bisa jatuh cinta kepada Leon. Nah, Colin yang mendengar hal itu pun agak bosan dan berkata, apakah aku harus mendengar semua cerita dari mereka? Keesokan harinya, Leon itu dipusingkan dengan perilaku adik perempuannya, yaitu Finlay yang selalu mengganggunya. Entah kenapa Leon itu kayak rada malas ngelihat namanya adik perempuan aja gitu, padahal Finlay juga bersikap baik-baik aja sama Leon.
Mungkin ini adalah pengaruh betapa absurdnya perilaku Mary kepada Leon saat mereka itu masih hidup di Jepang. Melihat hal itu, Angie dan Livia pun merasa kalau mereka itu harus menghibur Leon. Lalu Luxon pun berkata kalau mereka itu ingin menghibur Leon, maka mereka itu harus melakukan cosplay. Jadi waktu itu Angie dan Livia itu bercosplay untuk menghibur Leon, dibantu juga dengan Cordelia. Ya, nampaknya Cordelia itu semangat kalau mendandani Angie dan Livia. Dengan servis cosplay yang diberikan oleh Livia, juga servis pelukan dari Angie, pada akhirnya nih, Leon pun bisa menenangkan kembali pikirannya terhadap rasa bencinya kepada adik perempuan. Oh ya, Leon dan Cordelia juga mengcopy semua foto Angie dan Livia yang sedang bercosplay. Dan anehnya nih, Cordelia itu tampak lembut ketika menceritakan tentang majikannya kepada Leon, tidak seperti biasanya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini, keluarga Balfour itu sedang damai teman-teman, di mana Nick itu mendapatkan kunjungan dari Dorothea, dan tentu saja hal itu membuat Nick menjadi senang. Bahkan mereka itu hampir berciuman di taman. Selain itu, Colin juga sudah meminta maaf kepada Leon. Lalu Colin juga merelakan cinta pertamanya kepada Leon. Di sini, Colin pun hanya berpesan kalau Leon itu harus membahagiakan ketiga tunangannya. Mendengar hal itu, Leon pun berjanji kepada Colin untuk membahagiakan semua orang. Liburan musim semi pun telah berakhir, dan Leon akan kembali ke Akademi Holford. Lalu ini juga merupakan awal dari seri ketiga game Otome ini dimulai. Nah, waktu itu Leon mengantarkan Finlay untuk pergi ke Akademi di hari pertamanya. Tidak seperti 2 tahun lalu, saat ini para laki-laki itu tidak takut lagi sama perempuan. Justru sekarang malah laki-laki itu lebih bersikap angkuh kepada perempuan. Hal itu juga terbukti dari adanya anak laki-laki tahun pertama yang menunjukkan keangkuhannya kepada Finlay. Bahkan anak laki-laki itu juga menyebut Finlay itu sebagai gadis petani. Melihat hal itu, Leon pun tidak tinggal diam dan menunjukkan auranya sebagai seorang senpai dan juga marquis. Tentu saja reputasi besar Leon itu sudah tersebar di kalangan anak tahun pertama, dan secara otomatis anak-anak tahun pertama yang bersikap angkuh kepada Finlay itu juga takut sendiri. Panel cerita pun berpindah ke kamar Leon dalam akademi. Di sini Leon itu menempati kamar yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya, karena memang dia sekarang ini adalah seorang marquis, jadi ia memiliki pangkat bangsawan tertinggi dalam akademi itu. Tapi saat itu, Mary pun mendatangi kamar Leon dengan muka yang tidak biasa. Di sini ia juga menjelaskan kepada Leon kalau Claire itu berbuat masalah ketika Mary tidak mengawasinya. Katanya, Claire itu mengubah target penangkapan di game seri ketiga ini menjadi seorang perempuan yang tulen. Tentu saja, hal itu merupakan masalah yang besar bagi Leon. Jadi pada saat itu, Leon dan Luxon pun menangkap Claire yang mencoba bersembunyi dalam akademi untuk meminta penjelasan kepada dirinya. Di sini Claire pun dengan gemetar menjelaskan kalau dia hanya bermain-main dan dia juga tidak tahu kalau bahan eksperimennya itu ada seorang target penangkapan. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan nasib dunia Otome yang sangat konyol ini. Dan cerita di volume 8 ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari light novel Otome Game volume ke-8 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.